Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Mustika dengan NPM 24120111461. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, yaitu asas-asas hukum keluarga di Indonesia. Materi ini sangat relevan karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam membina rumah tangga yang harmonis dan taat hukum. Sebelumnya, apa sih hukum keluarga itu? Hukum keluarga merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara anggota keluarga. Menurut ahli hukum Effendi, hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur hubungan karena adanya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan keadaan tidak hadir. Dengan kata lain, hukum keluarga menjadi dasar yang mengatur hak dan kewajiban dalam lingkup keluarga agar tercipta ketertiban dan keadilan. Selanjutnya mengenai asas-asas hukum keluarga. Asas pertama adalah asas monogami, asas yang menjadi dasar hukum keluarga di Indonesia. Asas ini tercantum dalam pasal 27 BW dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artinya, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, hukum Indonesia masih memberikan pengecualian untuk poligami dengan syarat yang ketat. Asas ini bertujuan menjaga stabilitas rumah tangga dan keadilan dalam hubungan suami istri. Yang kedua adalah asas konsensual. Asas ini berarti bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila terdapat persetujuan antara calon suami dan istri. Hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menekankan tidak boleh ada unsur paksaan dalam pernikahan. Dalam praktiknya, asas ini melindungi hak individu untuk memilih pasangan hidup secara bebas. Yang ketiga adalah asas persatuan bulat. Asas ini atau biasa disebut harta bersama. Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa sejak menikah, suami dan istri membentuk persatuan harta, kecuali ada perjanjian kawin. Tujuan asas ini adalah pasangan bekerja sama dalam membangun ekonomi keluarga dan bertanggung jawab bersama. Selanjutnya adalah asas proporsional. Asas yang keempat ini adalah dalam asas ini suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang, sebagaimana tercantum dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keduanya harus saling menghormati, membantu, dan mendukung dalam rumah tangga maupun masyarakat. Selanjutnya, asas kelima adalah asas tak dapat dibagi-bagi atau asas kewalian tunggal. Artinya, dalam suatu perwalian hanya boleh ada satu wali untuk menghindari konflik kewenangan dan melindungi anak. Namun, ada pengecualian. Misalnya, jika wali menikah lagi atau anak berada di luar negeri, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 331, 351, dan 361 KUH Perdata. Demikianlah penjelasan mengenai 5 asas dalam hukum keluarga di Indonesia. Kelima asas ini menjadi fondasi penting dalam membentuk rumah tangga yang taat hukum, adil, dan harmonis. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami apa saja asas-asas ini agar dapat menjelaskan peran dalam keluarga dengan penuh tanggung jawab. Semoga penjelasan ini bermanfaat dengan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.